Hei obrolan panas, sudah baku hantamkah kalian hari ini? Hari ini kita membahas tentang Jenderal Sudirman. Indonesia memiliki salah satu jenderal perang terbaik sepanjang sejarah. Ia adalah Jenderal Sudirman yang bahkan Presiden Soekarno pun sangat menghormatinya. Bahkan Jenderal Sudirman dijadikan tangan kanannya dalam berjuang menyelamatkan negeri ini dari Belanda yang ingin kembali menjajah dibantu dengan para sekutu jancoknya. Jenderal Sudirman berjuang mati-matian untuk membuat Indonesia terus merdeka dan diakui dunia internasional. Jenderal Sudirman sendiri pernah menjadi anggota PETA yang merupakan tentara bentukan Jepang. Ia ditunjuk sebagai komandan dan bertugas merekrut banyak anak muda di daerahnya untuk bergabung dengan PETA. Jepang melatih Sudirman bersama dengan anak pribumi lainnya dengan harapan mampu berperang dan menghalau tentara sekutu yang mulai gencar memburu Jepang di mana saja mereka berada. Nah, pergolakan tentara peta yang ada di berbagai daerah membuat bawahan Jenderal Sudirman ikut memberontak. Bahkan mereka sempat saling membunuh satu orang Jepang. Mengetahui hal itu, Jenderal Sudirman mengusahakan agar anak buahnya tidak dibunuh sebagai syarat pemberontakan akan dihentikan. Jepang pun menyetujui hal itu, meski akhirnya mereka dikirim ke kamp konsentrasi dan dipekerjakan secara kasar. Setelah diasingkan ke kamp konsentrasi, Jenderal Sudirman dan anak buahnya kabur ke Jakarta. Mereka tahu Hiroshima dan Nagasaki telah dibom dan kemerdekaan Indonesia bisa didapatkan saat itu juga. Ia menemui Soekarno dan disuruh untuk menjabar sebagai anggota Badan Keamanan Rakyat Cabang Banyumas. Dari sini perjuangan Jenderal Sudirman terus berlanjut, bahkan membuatnya menjadi orang paling dipercaya di Indonesia oleh Soekarno. Wah. Karir kemiliteran dari Jenderal Sudirman menanjak dengan drastis. Bahkan ia disejajarkan dengan para petinggi militer yang lebih senior darinya. Keuletan dan perjuangan Jenderal Sudirman yang tiada batas membuat ia semakin bersinar. Bahkan jenderal pun tersemati namanya sebagai penghargaan tertinggi yang bisa diberikan negeri ini untuknya. Nah, yang paling terkenal dari Jenderal Sudirman adalah perang gerilyanya yang sangat hebat. Salah satu yang paling terkenal dari Jenderal Sudirman adalah perang gerilya yang ia lakukan. Ia menempuh jarak ratusan kilometer untuk menyusun strategi perang terbaiknya bagi Belanda dan sekutu bos. Bayangkan, strategi perang yang dibuat Jenderal Sudirman akhirnya memberikan keuntungan bagi Indonesia. Perang gerilya yang dilakukan Jenderal Sudirman membuat Belanda mati kutu. Mereka tidak tahu jika di Indonesia mampu membuat strategi sehebat ini. Apa yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman disambut baik oleh banyak warga di Indonesia. Tanpa perang ini, mungkin nasib Indonesia masih berada di ujung tanduk. Nah, saat melakukan serangan gerilya, Jenderal Sudirman sebenarnya sudah mengalami sakit yang cukup parah. Ia mengidap TBC dan membuat paru-parunya menjadi rusak. Mengetahui hal ini, ia tetap berjuang demi membuat negeri ini diakui dunia. Perjuangan yang dilakukan olehnya akhirnya membuahkan hasil. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara resmi. Sebulan berselang setelah Indonesia resmi diakui kedaulatannya, sang jenderal yang sangat hebat ini akhirnya meninggal dunia. Penyakit parah yang menimpa dirinya ternyata mengambil nyawanya dengan cepat. Bahkan ia pun belum sempat menikmati negeri yang telah ia bela mati-matian hingga akhirnya diakui dunia internasional. Bagaimana menurut kalian tentang sejarah Jenderal Sudirman ini? Silakan share dan komentar kalian di bawah.